Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita ingin mencoba untuk menasehati jiwa-jiwa kita, menasehati diri kita, kemudian kita mengaplikasikannya sebagai sebuah ilmu yang bermanfaat, kemudian kita bisa sebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga, orang tua, dan masyarakat yang kita kenal maupun tidak kita kenal, dalam bentuk nasihat secara langsung maupun nasihat secara tulisan yang kita sebarkan melalui media sosial. Teman-teman sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat kepada panjenengan semua, harapan saya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam memahami, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari. Tentunya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Habibati fillah, halusnya dan ain. Setiap dia akan berhadapan dengan segala sesuatu yang memiliki mata. Setiap manusia memiliki jiwa dan setiap jiwa berbeda-beda dalam tingkatannya. Ada jiwa yang mutmainnah, jiwa yang dekat dengan kebaikan, dekat dengan ketulusan, dekat dengan keimanan, sehingga mata nampak berbinar dengan tenang dan penuh kedamaian. Ada jiwa yang ammaratun bisu, jiwa yang penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian, hasad, penuh dengan kemarahan, ketamakan terhadap dunia dan kedudukan, hingga mata itu menjadi merah, mata itu menjadi panas, dan terasa tidak nikmat ketika duduk dan bersua dengannya. Ain ini, teman-teman sekalian, menjadi hal yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang beriman. Namun ketakutan mereka tidak menjadikan takutnya kepada Allah menurun, justru tambah meningkat, kemudian meminta pertolongan, meminta tameng dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak terkena dari panasnya panah racun daripada ain ini. Kita coba lihat apa definisi para ulama tentang ain. Ain adalah penyakit atau gangguan yang disebabkan oleh mata. Kita tahu di dalam kedokteran klasik, mata berasal daripada hati. Sehingga disebut bahwa mata adalah hubungan luar dan dalam dengan hati. Kita dapat melihat suasana hati seseorang daripada tatapan mata ketika ia menatap. Kita juga dapat melihat suasana hati seseorang dengan aura daripada rasa pandangannya. Bila mana saya diizinkan, maka saya akan mengatakan bahwa mata dari hewan pun kita bisa merasakan hewan ini sedang sedih, hewan ini sedang marah, hewan ini sedang putus asa, dan seterusnya. Dan itu bisa kita lihat dari hewan ternak yang ada di sekitar kita. Maka mata ini menggambarkan kondisi jiwa daripada hati. Sehingga di dalam Islam pun
kita diajarkan untuk selalu menundukkan pandangan dari apa yang haram dan dari hal-hal yang dapat membuat mata hati itu menjadi. Syekh Abdurrahman ibn Hasan mengatakan, ain adalah isabatul aini ghairahu bi'ainihi. Seseorang melepaskan panas dari matanya menyebabkan masalah pada orang. Kemudian Al-Lajnah Ad-Daimah memberikan sebuah definisi bahwa ain adalah ma'khudatun min ana ya'inu idza asabahu bi'ainihi. Diambil dari kata ana ya'inu yang artinya terkena sesuatu hal dari mata. Wa asluha min i'jabil 'aini bisyai'. Asalnya dari kekaguman seseorang yang melihat sesuatu. Thumma tatba'uhu kaifiyatu nafsihi. Kemudian diikuti oleh respon jiwa yang negatif. Al-khabithah. Jiwa yang negatif. Thumma tasta'inu ala tanfidhi summiha binadhariha ila al-ba'in. Lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata menyalurkan racunnya kepada yang dipandang tersebut. Dari sini kita dapat memahami bahwa ain itu dapat melesat dari siapapun kepada apapun dan tergantung daripada suasana hati seseorang. Semakin buruk jiwa seseorang, maka tatapan matanya akan semakin panas dan beracun. Semakin tenang dan bagus jiwa seseorang, maka semakin tipis dan rendah efek daripada mata beracun itu kepada yang dilihatnya. Ada beberapa dalil yang saya coba sertakan pada pertemuan kali ini. Ada dua dalil yang kita angkat. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan al-ainu haqqun. Ain itu benar-benar ada. Walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathul ain. Seandai kata ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka sungguh ain itu adalah bisa. Maka di sini kita perlu membentengi diri daripada ain ini dan menghindari orang-orang yang memang kita ketahui buruk secara jiwa, buruk secara pergaulan, buruk secara perilaku, dan buruk secara apa yang dikerjakan. Walaupun kita tidak boleh menjudge orang ini buruk, namun kita perlu memilah dan memilih siapa sahabat kita dan siapa teman kita. Sahabat artinya qarib, yang dekat dengan kita, atau sadiqun dalam bahasa Arab, dekat dengan kita dengan teman biasa yang kita mungkin sapa, yang mungkin dia adalah tetangga kita. Namun yang kita jadikan teman dekat harus orang-orang yang saleh, yang ketika duduk dengannya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun karena tutur katanya santun, perilakunya penuh dengan kebaikan, kata-katanya adalah emas dan nasihat, dan seterusnya. Kemudian dalam sebuah riwayat dari Al-Imam Al-Bazzar dalam Kashful Athar, dan ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahihul Jami', Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan aktsaru man yamutu ba'da qada'illahi wa qadari bil ain. Sebab paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah adalah ain. Di sini kita memahami bahwa ain ini sangat berbahaya. Lembut seperti malam yang gelap dengan angin yang menyambar namun bisa mematikan. Sehingga para ulama kita, teman-teman, memberikan kepada kita sebuah definisi dari perbedaan-perbedaan antara hasad,
ain, nafas, dan nazrah. Hasad adalah akar atau batang daripada penyakit hati. Hasad adalah cabang atau akar daripada semua penyakit hati. Dan cabang-cabangnya adalah ain, nafas, dan nazrah. Hasad akan pasti melesat daripada jiwa yang buruk. Di sini sebenarnya kita juga mendapatkan faedah untuk berhati-hati dalam memilih teman. Sehingga datang dalam sebuah riwayat Nabi kita memberikan permisalan tentang teman yang baik itu seperti seorang penjual minyak wangi. Sehingga kita ketika dekat dengannya, walaupun kita tidak menggunakan minyak wangi itu, setidaknya kita terkena harum dan aroma minyak wangi yang digunakan oleh teman kita. Berbeda dengan teman yang buruk. Seperti, mohon maaf, mungkin di sini ada pandai besi, namun riwayat hadis mengatakan demikian, itu seperti pandai besi. Yang kita duduk dengannya, kita akan terkena aroma daripada besi yang dibakar oleh pandai besi tersebut. Sekali lagi di sini dinasihatkan kepada kita untuk memilah dan memilih siapa teman kita, termasuk siapa pasangan hidup kita, dan siapa tetangga kita. Ini adalah al-hasad. Kemudian bercabang menjadi an-nafas. Nafas di sini adalah terlepas dari diri sendiri kepada diri. Artinya adalah yang datang dari diri kita sendiri. Misalnya seseorang yang sering bercermin, ya, seseorang yang sering bercermin, kemudian dia memuji dirinya di depan cermin itu. Oh, saya cantik ya. Oh, saya ternyata kekar ya. Dan semisalnya dari kalimat-kalimat pujian terhadap diri sendiri. Ketika dia lupa mengucapkan Masya Allah, atau Ya Allah berkahilah atas apa yang Engkau berikan kepadaku, maka dia bisa terkena penyakit dari ain yang dia lepaskan kepada dirinya sendiri. Sehingga ada kasus seseorang tiba-tiba berjerawat. Misalnya, makanan sudah terjaga dengan sangat apik, olahraga sudah diatur sedemikian rupa, kemudian perawatan juga sudah dilakukan dengan sebaik mungkin. Tetapi kenapa jerawat tidak kunjung sembuh, bahkan menjadi lebih parah misalnya? Ternyata itu bisa datang daripada dirinya sendiri yang ia lihat kepada cermin lantas memancarkan racun itu kepada dirinya sendiri. Seperti dia membuat racun kemudian dia minum sendiri. Ini adalah an-nafas. Kemudian bercabang lagi menjadi al-ain. Dan ini terlepas daripada kekaguman, ini bersifat umum. Oleh sebab itu, kata para ulama kita, termasuk di sana Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, pernah beliau menjelaskan tentang orang tua bisa memberikan ain kepada anaknya. Demikian sebaliknya. Sehingga harus kita selalu ingat bahwa semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita harus kita doakan keberkahan. Kita kalau bertemu dengan orang-orang di Arab sana, teman-teman, itu tidak pernah lepas daripada Masya Allah, Tabarakallah, Hayakallah. Semoga Allah berkahi antum, semoga Allah berkahi anti, semoga Allah berkahi mobilnya, semoga Allah berkahi segala sesuatu yang kita miliki. Doa yang selalu terucap dari orang-orang yang ada di sana. Kebetulan saya punya banyak teman dari Saudi yang saya kenal seperti itu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya nadhrah. Nadhrah ini melesat dari pandangan jin atau syaitan yang dapat menyebabkan kerusakan aura dan cita rasa diri. Nadhrah adalah melesat dari pandangan syaitan yang dapat menyebabkan kerusakan aura dan cita diri.
ini seseorang tiba kok tidak apik ya, wajahnya kok jadi suram, wajahnya menjadi tidak bagus. Ini disebut di dalam bahasa Arab sebagai saf'ah. Saf'ah adalah taghayyurun fi launil basari fi launil basaratil asli. Perubahan daripada rona wajah yang awalnya enak dipandang menjadi risih untuk dipandang. Apabila teman-teman mendapatkan itu pada diri teman-teman, maka teman-teman telah atau kemungkinan besar teracuni oleh pandangan buruk daripada syaitan. Hati-hati teman-teman sekalian. Kita dengan syaitan, kita adalah khalifah. Jangan pernah takut terhadap mereka. Setakut-takutnya kita, bacalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan yang dirajam. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang ada di Al-Quran kita, itu syaitan yang terkutuk. Di dalam bahasa Arab, ar-rajim artinya yang dirajam. Sehingga a'udzubillahi minasyaitonir rajim artinya aku berlindung kepadamu wahai Rabbku dari syaitan-syaitan yang dirajam. Artinya malaikat Allah akan mengirimkan malaikat yang merajam para syaitan yang berani mengganggu manusia. Dan ini tentunya perlu kedekatan seseorang kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulangi lagi, hasad adalah melesat dari jiwa-jiwa yang buruk. Semakin buruk jiwa seseorang, semakin ahli maksiat, semakin tidak suka seseorang dengan seseorang, maka hasad ini akan menjadi jauh lebih kuat dan terlepas menjadi ain yang mematikan. Kemudian an-nafas adalah terlepas dari diri sendiri kepada diri sendiri. Yang suka memuji dirinya sendiri tanpa mengucapkan kalimat-kalimat barakah, hati-hati, bisa jadi menjadi penyakit yang berbahaya. Karena sesungguhnya innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mendapatkan suatu kebaikan, kelebihan pada diri kita, jangan lupa untuk meminta keberkahan kepada Zat yang Maha Suci, Zat yang Maha Sempurna yang telah menitipkan itu kepada kita. Apabila kita lupa mengucapkan itu, tidak ada kesulitan bagi Allah untuk mencabutnya dari kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan segala kebaikan yang ada pada diri kita, baik kesehatan, harta, keluarga, dan segala hal yang kita cintai, dan Allah berkahi itu sampai akhir hayat kita. Kemudian ain adalah terlepas dari kekaguman. Maka setiap apa yang kita lihat dan kita kagum kepadanya, ucapkanlah semoga Allah memberkahinya. Semoga Allah memberkahinya. Itu terus kita ucapkan. Dan nazrah adalah melesat dari pandangan syaitan yang dapat menyebabkan kerusakan aura dan cita rasa diri. Bila mana kita mendapati diri kita terasa tidak bagus, kita terasa tidak elok dipandang orang dan orang mengatakan itu, maka segeralah untuk kembali kepada Rabb dan ucapkanlah doa-doa untuk membentengi diri kita sendiri. Kenapa? Karena mata-mata beracun ini dapat mempengaruhi ruhiyah seseorang dan jasadiyah seseorang sekaligus. Sehingga membuat seseorang menjadi tidak ada daya, merasa tidak bersemangat, pikiran menjadi kalut dan kacau, jasad menjadi tidak sehat, jasad penuh dengan rasa sakit terutama di area-area persendian, fil uqad, ya, di dalam persendian-persendian di tangan, di kaki yang membuat kita menjadi malas bergerak sampai kepada kelumpuhan. Ruhiyah menjadikan seseorang tidak lagi semangat atau menjadi seseorang
bagaikan api yang berkobar, sehingga kata-katanya menjadi kasar, perilakunya menjadi kasar dan tidak terkontrol, tatapan matanya menjadi tajam dan tidak menyenangkan, duduk bersamanya menjadi gerah dan ingin segera berpisah, dan lain sebagainya. Kemudian juga menyebabkan jasad dia menjadi tidak sehat, jasad dia menjadi sakit-sakitan, jasad dia menjadi tidak seimbang antara yin dan yang, asam dan basa, atau panas dan dingin, sehingga menyebabkan penyakit-penyakit yang keterusan dan penyakit yang secara medis tidak ditemukan sebab-sebabnya. Kita coba lihat apa saja tanda-tanda ain tersebut. Ini yang dirangkum oleh para ulama kita tentunya. Yang pertama adalah pingsan. Yang pertama adalah pingsan. Ada sebuah kisah unik dari kisah sahabat Sahal ibn Hunayf yang pingsan setelah dipuji oleh sahabatnya sendiri, yaitu Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu taala anhuma. Perlu teman-teman ketahui bahwa kedua sahabat ini adalah sahabiyun jalil yang termasuk di dalam Ahlul Badr. Yang kita tahu di dalam Islam, Ahlul Badr ini adalah orang-orang yang memiliki keutamaan yang besar. Kisahnya, suatu ketika Sahal bin Hunayf mandi di suatu tempat yang namanya Al-Farrar. Ia membuka jubah yang ia pakai. Lantas Amir bin Rabi'ah ketika itu melihatnya. Dan Sahal adalah seorang yang putih kulitnya serta indah. Sebagian menerjemahkan kulit yang sangat putih, kulit yang putih, bersih, tanpa ada noda sedikit pun di setiap jengkal tubuhnya. Masya Allah, ini orang Masya Allah ganteng banget seperti itu ya. Lantas Amir bin Rabi'ah pun berkata, aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang aku lihat pada hari ini. Bahkan mengalahkan kulit wanita gadis. Perlu teman-teman ketahui, tempat pemandian atau tempat mandi al-hammam, tempat mandi di zaman dahulu itu tertutup sampai ke leher. Artinya kita bisa melihat orang dan orang bisa melihat kepala kita. Hanya menutup aurat kita saja. Tidak seperti sekarang yang tertutup rapat seperti itu ya. Sahal pun seketika itu sakit di tempat dan sakitnya semakin bertambah parah. Hal ini pun dikabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Sahal sedang sakit dan ia tidak bisa bergerak, wahai Rasulullah. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam menjenguk Sahal, lalu Sahal bercerita kepada Nabi tentang apa yang dilakukan Amir ibn Rabi'ah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengapa seseorang menyakiti saudaranya? Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya, maka berwudulah untuknya. Amir bin Rabi'ah kemudian berwudu untuk disiramkan air bekas wudunya kepada Sahal ibn Hunayf, maka Sahal pun sembuh dan berangkat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kisah lain disebutkan bahwa Sahal kemudian bangun seperti seseorang yang tidak pernah sakit sebelumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Silsilah As-Sahihah. Di sini kita mendapatkan sebuah faedah bahwa ain tidak melesat hanya dari orang-orang yang buruk, tetapi sekelas sahabat pun bisa melepaskan ain. Apalagi kita teman-teman sekalian, saya dan antum semua, antunna semua harus lebih hati-hati agar tidak tercederai orang-orang yang ada di sekitar kita, anak, istri, ayah, ibu, kakak, adik, nenek, dan lain sebagainya. Termasuk kendaraan kita, termasuk hewan peliharaan kita, rumah kita, harta kita. Hati-hati karena ain ini sangat beracun. Ain dapat melesat dari seseorang yang saleh, sebagaimana tadi kita sebutkan menjadi salah satu faedah yang bisa kita camkan bersama. Kekuatan dari keburukan ain tergantung dari tingkat kotornya jiwa seseorang.
Sehingga kita perlu sekali lagi teman-teman untuk mencari teman, memastikan dia orang yang baik. Kemudian menjaga pasangan dan mencari pasangan, menjaga anak, menjaga keluarga. Untuk para laki-laki, para suami dan para istri tentunya untuk menjaga anak-anak dan harta suami ketika suami pergi dari rumah, safar misalnya. Sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, orang yang memandang dengan pandangan kagum, khawatir bisa menyebabkan aib pada benda yang ia lihat, maka cegahlah keburukan itu dengan mengucapkan Allahumma barik alaih. Falyadfa' syarraha biqawlihi Allahumma barik alaih. Sekali lagi, ketika seseorang memandang sesuatu dan ia khawatir sesuatu itu akan merusak, sesuatu itu akan tercemar, sesuatu itu akan menjadi rapuh atau bahkan mati, maka cegahlah pengaruh ain itu dengan mengucapkan Allahumma barik alaih. Ya Allah, berkahilah ini atau berkahilah itu. Ini disebutkan di dalam kitab At-Tibbun Nabawi halaman 118. Tanda-tanda yang lain adalah kejang. Kejang ini adalah suatu kondisi di mana panas pada jantung yang naik kepada kepala. Dan kita tahu di dalam traditional Chinese medicine, jantung adalah anak daripada liver. Anak daripada liver. Ketika seseorang terkena pengaruh ain, maka ain yang beracun yang sifatnya panas ini akan melesat kepada mata seseorang dan masuk kepada organ liver secara jiwa, masuk kepada jiwa liver seseorang, sehingga jiwa menjadi liver yang rising. Panas daripada liver ini membara, mencederai jantung. Jantung adalah organ api. Api semakin besar dan membara seperti kayu bakar yang disiramkan Pertamax misalnya, sehingga api itu menjadi berkobar, lalu naik ke kepala dan menjadikan seseorang itu kejang sampai kepada epilepsi yang kejang berulang. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka di sini kita sangat berhati-hati terhadap makanan-makanan yang sifatnya panas, terutama yang sifatnya panas dan kering. Dan seperti ada pada bumbu-bumbu dapur. Jadi teman-teman yang memiliki keluhan sering kejang, hati-hati terhadap bumbu-bumbu dapur yang sifatnya panas atau ciki-ciki yang sifatnya gurih. Ini dapat memperparah daripada kejang itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah meninggal. Di dalam kisah Sahal bin Hunayf tadi, di dalam literatur bahasa Arabnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjenguk Sahal bin Hunayf, beliau mengatakan, "Ala ma yaqtulu ahadukum akhahu." Kenapa? Untuk apa? Bagaimana ceritanya kalian akan membunuh saudara kalian? Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala berkata, dalam sabda Nabi tersebut menjadi dalil bahwa ain ini dapat membunuh. Hati-hati teman-teman sekalian, ain ini sangat berbahaya. Kemudian yang keempat tanda-tandanya adalah panas atau dingin. Di dalam bahasa Arab disebut dengan al-harru wal bardu. Biasanya terjadi dan terindikasi pada beberapa bagian tubuh seperti area tengkuk, tulang belakang, vertebra, area mata karena memang melesat melalui mata dan mata menjadi panas kemudian masuk ke dalam organ liver dan mempengaruhi jiwa pada liver. Juga panas atau dingin yang dirasakan oleh seseorang yang terkena ain itu di ujung-ujung ekstremitas, ujung jari dan ujung kaki. Dalam beberapa kejadian
jadi panas di ujung kuping bagian atas. Di ujung kuping bagian atas. Kemudian tanda yang kelima adalah penyakit yang terus menerus. Penyakit yang tidak bisa sembuh kalau kata orang sekarang. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-wasad. Sehingga di dalam doa Nabi kita alaihi salatu wassalam kepada orang-orang yang terkena ain, Nabi kita mengatakan Allahumma azhib anhu harraha. Ya Allah, hilangkan darinya pengaruh ain itu panasnya, atau hilangkanlah panas dari pengaruh ain itu. Wa bardaha, dan pengaruh yang sifatnya dingin. Wa wasabaha, dan wasabaha. Al-wasab, kata para ulama, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Faris, kalimatun tadullu ala dawam syai'in wa wasaba syai'u wusuban, artinya adalah damma atau al-maradul mulazimud daim. Kata beliau, al-wasab adalah suatu kalimat yang difahami kepada sesuatu yang sifatnya mulazim ad-daim, sesuatu yang sifatnya terus menerus, nggak bisa sembuh. Sebentar sakit sembuh, sakit sembuh, atau sakit terus dan titik kesembuhannya belum ditemukan. Dan dalam dunia medis biasanya kita mengatakan ini tidak ada sakitnya. Ini biasanya sakitnya non medis. Nah, biasanya menggunakan kalimat non medis. Sehingga memang tidak ada diagnosa medis pada penyakit-penyakit ain. Sekalipun seseorang mengatakan saya sakit sekali di area jantung yang menyebar ke arah kiri bagian ekstremitas tangan sampai menusuk kepada punggung. Kemudian EKG dicek, enzim-enzim jantung, semuanya aman dan dokter berkata ini semuanya aman. Berarti ada sesuatu yang lain. Di sini yang harus kita sangat berwaspada. Kenapa? Keluhan berulang dan berkesinambungan. Karena yang tadi disebutkan kalimatun tadullu ala dawami syai'. Suatu kalimat yang menunjukkan sesuatu itu terus berulang menyebabkan penyakit. Dan dalam beberapa nasihat daripada ulama kita, terjadi beberapa penyakit-penyakit berat seperti benjolan, kanker, keputihan berlebih dengan aroma yang tidak lazim pada wanita. A'azzakunallah. Kemudian diabetes yang memayahkan serta penyakit lainnya. Diabetes dan penyakit-penyakit medis yang bisa sembuh ini bisa-bisa dari ain. Ini tidak mutlak ya teman-teman. Misalnya pada diabetes. Kalau diabetes ditemukan pada sel beta pankreasnya rusak, nasallallahu alaihi maka medis. Tapi ada kalanya seseorang gula darah tidak pernah rendah, tetapi pankreas, limpa bagus, maka ini sesuatu telah terjadi. Ini dari non medis. Kemudian tanda-tanda yang lainnya adalah lemah, letih, badan berangsur menjadi kurus yang kita sebut dengan karena panas beracun, kondisi batin serta lama keseimbangan menjadi malnutrisi. Pasien menjadi cairan, sen, shift darah, dan gagal menciptakan qi atau energi. Sel gagal menciptakan ATP atau adenotrifosfat yang dibentuk di dalam mitokondria. Sehingga panas pada mata ain yang merasuk ke liver ini dapat merusak cairan tubuh dan membuat seseorang menjadi kurus. Walaupun di dalam beberapa kasus nanti akan menjadi gemuk, tetapi gemuk angin. Berat badannya rendah, tetapi badannya gemuk. Ini juga bisa disebabkan oleh sesuatu yang sifatnya metafisik.
Keletihan dan kelemahan ini juga menyebabkan seseorang menjadi malas di dalam beraktivitas. Ya, kemudian pada beberapa kasus, mohon maaf, laki-laki tidak lagi bisa ereksi, impoten. Padahal tidak impoten, namun karena panas ini mengkonsumsi qi, merusak lambung dan limpa, padahal mohon maaf, area genitalia laki-laki itu ditopang oleh limpa salah satunya, maka ketika limpa rusak, ketika limpa melemah, maka ia tidak dapat membangunkan genitalia pada laki-laki. Kemudian perubahan rona dan aura, ya, perubahan rona dan aura. Ini perubahan yang seakan-akan menjadikan seseorang itu menjadi jelek, atau pandangan pasangan kepada pasangannya itu melihat pasangannya kok, misalnya seorang istri melihat suaminya, kok jenengan kak mas bang, kok wajahnya jadi nggak enak dilihat ya. Ini tanda-tanda istriku, kok engkau kusam sekali hari ini, padahal baru habis skincarean misalnya. Ini juga tanda-tanda. Hati-hati teman-teman sekalian. Haid ini terlalu lembut dan halus, dapat menyerang siapapun yang bisa melihat mata dan yang mempunyai mata. Maka nasihat saya di sini saat ini, yang menjadi tempat mudahnya seseorang terkena ain adalah media sosial. Sekalipun wanita itu bercadar, dia bisa terkena ain. Laki juga sama. Hati-hati teman-teman sekalian, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah, mendoakan anak, mendoakan istri, mendoakan rumah dan semua yang kita miliki dengan kalimat barakallah. Semoga Allah memberkatinya. Teman-teman sekalian, setiap manusia memiliki energi. Qi antipatogen akan melenyapkan bakteri, virus, amoeba, dan lain sebagainya yang dapat membuat sakit. Dan seseorang juga memiliki energi esterik, jiwa yang dapat menepis segala penyakit-penyakit metafisika yang dapat merusak tubuh. Kita coba lihat pada gambar berikut ini. Di sini tulisannya meditasi. Kita semua bermeditasi. Hanya cara menurut kepercayaan masing-masing yang membedakan. Kita sebagai muslim bermeditasi dengan doa, zikir, salat, salawat, dan lain sebagainya. Orang-orang non-muslim bermeditasi dengan cara mereka. Ini adalah etrik antipatogen. Ketika seseorang jauh dari rahmat Allah, jauh dari agama mereka, tidak pernah berdoa, tidak pernah mendoakan anak misalnya, istri, tempat, maka dia energinya seperti ini. Dan syaitan itu bisa masuk dari segala penjuru. Dalam keilmuan aura, izin dan cakra, itu manusia dikelilingi oleh sekitar 7 cakra. Ya. Kalau di keilmuan aura itu nanti ada sampai 12 warna aura. Putih, biru, jingga, kuning, ungu, dan seterusnya. Syaitan hanya bisa masuk pada 4 batasan aura, dan tidak bisa masuk pada batasan yang lainnya. Disebutkan ada 3 aura yang syaitan tidak bisa menembus itu. Jadi seseorang yang mohon maaf sekali, mungkin ada yang pernah dirasuki oleh syaitan, semoga Allah menyembuhkan dan menjaganya, punya kita juga. Itu seperti ini kondisi qi antipatogen, etrik qi antipatogen, sehingga syaitan bisa masuk. Maka dengan kita bermeditasi, mendoakan diri sendiri, kita punya tameng yang kuat. Kita punya tameng yang kuat sekali. Salah satunya adalah membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 100 kali, ada di dalam doa pagi dan petang. Ini membuat etrik patogen kita menjadi tebal dan kuat.
Mohon maaf teman-teman, ini bahasa saya saja ya, etheric antipatogen atau internal antipatogen kita. Salah satu syekh dalam bidang ruqyah, Syekh Abdul Salam Bali hafizahullah taala, pernah bercerita ketika meruqyah salah seorang warga di tempat beliau. Singkat cerita, syaitan yang kebetulan diajak bicara oleh syekh ini, oleh Syekh Abdul Salam, mengatakan, aku akan keluar tapi aku akan masuk kepada dirimu. Syaitannya mengatakan demikian. Syekh Abdul Salam mengatakan, silahkan kalau kau mau. Sambil tersenyum beliau, hafizahullah ta'ala. Lantas beberapa saat kemudian si orang kesurupan ini menangis, syaitannya menangis, dan Syekh bertanya, kenapa engkau menangis? Setannya menjawab, aku tidak bisa masuk kepada dirimu karena engkau telah membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setannya tahu itu. Karena ini adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita, maka semua makhluk pun tahu dahsyatnya doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka menjaga etheric antipatogen ini teman-teman sekalian secara tibbun nabawi dengan menjaga hubungan kepada Allah Sang Pencipta, kepada diri sendiri. Dengan cara apa kalau diri sendiri? Paling mudah adalah ketika kita lelah, istirahat, lapar, makan, haus, minum. Sel kita akan berkembang, sen kita akan menjadi tameng dan bercahaya. Kemudian bagaimana hubungan kita dengan orang lain? Jangan menyakiti orang lain, jangan mengganggu orang lain. Sehingga di dalam sebuah riwayat disebutkan termasuk iman yang lengkap adalah ketika kita tidak mengganggu orang lain. Kemudian bagaimana hubungan kita dengan alam semesta? Di dalam Tibbun Nabawi, hubungan kita dengan alam semesta adalah termasuk bagaimana kita bersosial, bagaimana perilaku kita terhadap hewan. Kita menyiksa hewan, berbuat tidak baik kepada hewan, bahkan termasuk kezaliman kita memanggil hewan tanpa memberikan makanan. Contoh misalnya ada kucing. Pus-pus, kita mengatakan pus-pus. Kalau tidak ada makanan, kita memanggil, kita bisa dihukumi zalim. Ya, dasar negara Indonesia lah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dari sisi fondasi keseimbangan, Kan. baik, masih ada mic yang masuk ini, mohon maaf. Terdiri dari spiritual, mental, emosional, dan fisik. Ini tentunya perlu untuk dilatih. Spiritual kita, mental kita dalam mengolah setiap informasi, emosional kita dalam menjaga ketenangan hati, dan fisik kita dalam berolahraga. Sehingga hal yang sangat perlu untuk kita ingat teman-teman sekalian, ucapkanlah kalimat keberkahan saat kagum terhadap sesuatu dengan Allahumma barik alaih. Semoga Allah memberkahi ini, memberkahi itu, termasuk di situ anak, istri, suami, orang tua, dan setiap apa yang kita miliki. Berdasarkan kisah Sahal bin Hunayf dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ala barakta alaih. Tidakkah engkau mengucapkan barakah kepadanya? Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk kepada cara pembersihannya ketika kita terkena ain atau sebelum kita terkena ain, mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan segala kerendahan hati tentunya. Baik. Ini sudah ada yang bertanya. Oh, maaf. Ya. Teman-teman yang mau PDF-nya nanti bisa saya bagikan nanti di Wamkri ya. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya, bisa open mic atau dituliskan. Ini sebatas sharing teman-temannya. Saya tidak sedang memberikan materi kuliah. Ini sharing-sharing dari
Saya bukan seorang peruqyah juga, namun alhamdulillah beberapa kali menemani seorang sahabat yang beliau seorang peruqyah, dan juga pernah mampir di salah satu rumah ruqyah di Yogyakarta yang dipegang oleh Ustadz Fadlan. Saya lupa nama beliau, Ustadz Fadlan kalau tidak salah. Saya sampai diberikan buku karya beliau, dan di sana banyak sekali cerita-cerita yang bisa saya ambil faedahnya, dan juga sempat diangkat sebagai murid, namun qadarullah saya harus segera balik ke kediaman waktu itu sehingga saya belum dapat menjadi kader beliau. Namun diberikan wejangan-wejangan agar terjauhkan dari bahaya-bahaya dan gangguan tipu daya syaitan. Baik, ada yang bertanya, untuk nafas dan ujub apa sama? Baik, secara ringkas saja, ujub itu adalah sesuatu yang menganggap sesuatu atau kagum terhadap sesuatu. Itu juga ujub. Ya. Dan ujub ini kalau tidak dibarengi dengan kalimat barakallah atau semoga Allah memberkahi, akan menjadi racun. Intinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kelebihan, berkaitan dengan kemuliaan, berkaitan dengan sesuatu yang wah, pastikan itu datang dari Allah. Kalau kita tidak memberkahinya, maka bisa menjadi racun. Seperti kita ujub nih terhadap sesuatu, maka sesuatu itu akan rusak oleh ujubnya kita. Atau ujub terhadap diri sendiri. Dan ini banyak terjadi di media sosial. Sehingga ada yang mengatakan seorang wanita, seorang laki-laki yang memposting foto di Facebook, foto di sosial media, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk dipuji. Walaupun dia tidak meniatkan itu, tetapi pasti ada. Ya, pasti ada. Mungkin tidak karena manusia suka dengan sesuatu yang dipuji. Karena itulah menjadi media yang paling mudah seseorang terkena penyakit-penyakit yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Ya, sekarang media sihir juga bisa lewat sosmed, menurut hati-hati. Sihir juga sudah mulai ikut update ya. Ini bisa dari foto-foto yang teman-teman share di Facebook dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Saya juga punya Facebook dan beberapa foto share oleh teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua yang sampai saat ini saya berusaha untuk menghapusnya. Namun karena ada beberapa foto yang tidak bisa dihapus dan saya tidak ingat siapa yang share-nya, maka saya terus bertameng diri dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar tidak terkena pengaruh jahat dari ain yang terlepas dari orang-orang yang melihat sosial. Baik, ada yang bertanya lagi? Apa nih? Sebentar. Izin bertanya untuk perempuan yang sedang haid dan nifas, baiknya bagaimana untuk membentengi diri dari haid? Doa tidak mengapa. Ya, hanya wanita haid tidak boleh memegang mushaf, tidak boleh mendekati masjid apabila dapat mengotori masjid. Tetap membentengi diri dengan doa-doa yang insya Allah nanti kita akan sampaikan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hasan dan Husain. Mohon ditunggu. Baik, kemudian berikutnya, bagaimana membedakan apakah seorang terkena ain atau kemasukan jin? Ini bisa mirip-mirip ya, bisa mirip-mirip nih sebenarnya karena keduanya adalah pengaruh dari panasnya energi. Setan juga memiliki energi yang sangat panas. Ada beberapa kisah yang mungkin ini bisa kita jadikan sebagai sebuah mungkin bukan patokan ya, tetapi sebuah tanda. Orang yang terkena ain, misalnya pada tanda-tanda sebentar. Iya.
Misalnya seseorang menjadi lemah, letih, dan lesu. Apabila dia terindikasi gangguan syaitan, matanya itu tatapannya biasanya kosong. Tatapannya biasanya kosong. Namun orang yang terkena ain, terkadang tatapan matanya masih biasa saja, tidak kosong. Ya. Kemudian perubahan aura dari rona wajah itu juga sangat kelihatan. Orang yang terkena jin itu terkadang biasa, tidak tidak ada perubahan yang signifikan pada rona dan aura, tetapi ketika terkena ain itu kelihatan. Yang awalnya cantik, tiba-tiba jadi kusam wajahnya, yang tiba-tiba kekar, kok tiba-tiba jadi letih, badannya menjadi seperti apa ya, seperti balon yang kempes. Ya. Sehingga di sini pun saya belum dapat menjelaskan secara letter-let perbedaan yang signifikan antara orang terkena ain dan orang yang kerasukan jin. Ada beberapa fenomena lain kalau orang yang kerasukan jin itu ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah biasanya akan reaksi seperti tidak sadarkan diri, kemudian berbicara yang melantur, pandangan matanya kosong namun tajam. Ini beberapa yang perlu kita cermati tentunya. Tapi ingat teman-teman sekalian, untuk yang kerasukan jin, indikasi gangguan jin itu juga terkadang biasanya senang menyendiri di tempat yang gelap. Ini juga tanda-tanda. Jangan pernah lihat mata orang yang terkena jin terlalu lama. Ya, saya pernah ya, dan mungkin di sini jin-jinnya juga mendengarkan ini. Saya pernah diserang ketika ikut meruqyah salah satu bibi saya. Itu kontak mata saya diambil alih oleh syaitan dan itu terasa sekali seperti syaitan yang ingin memasuki tubuh saya. Tapi alhamdulillah eh, dengan menguatkan kesadaran dan keyakinan itu bisa terhempaskan, alhamdulillah. Sehingga jangan suka ngelamun, hati-hati makanan-makanan lembab. Ini kalau kita ngomongin makanan terhadap air dan jin ketemu nanti, clue-nya ketemu ya. Karena berhubungan dengan etrik ini, etrik patogen ini. Coba kita buka slide-nya lagi. Ya, etrik patogen ini karena sangat berhubungan dengan yang namanya lambung. Mudah-mudahan beberapa poin tadi bisa memberikan jawaban ya. Karena ini perlu rincian sebenarnya seseorang terkena jin seperti apa, seseorang yang hanya terkena ain seperti apa. Bagaimana cara menghilangkan ain untuk diri sendiri karena memuji dirinya, misalnya seperti bercermin dan memuji dan lupa mengatakan Masya Allah. Kita coba melihat nanti ada beberapa cara yang diajarkan oleh para ulama kita dan tentunya datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di poin pembersihan hati. Namun secara umum ketika ingat maka berdoa kepada Allah, ya Allah tadi saya lupa dan sekarang saya memujimu atas apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Nanti di cermin ditulis ya. Ada yang tahu nggak doa bercermin apa nih? Jangan-jangan selama ini nggak pernah berdoa kalau bercermin. Ada yang tahu doa bercermin apa? Allahumma santa hulki fahasin hulki. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Fahasin hulki. Ya Allahumma kama hassan khalqi hassin khuluqi. Itu cara Allah mengingatkan kita kalau yang menciptakan kita ini dengan segala kebagusannya itu adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa memuji, kita bisa memujinya. Masya Allah, alhamdulillah. Intinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, berarti asli dari lesatan ain atau hasad itu berbentuk suatu energi, tidak ada ikut campur tangan syaitan. Ini juga tipis-tipis ya sebenarnya ya, tipis-tipis. Semakin seseorang itu bersekongkol dengan syaitan, ini bahasa Ustaz siapa ya, membahasakan itu. Semakin seseorang ini bersekongkol dengan syaitan, maka syaitan akan menunggangi panasnya air itu untuk masuk kepada seseorang, ya, untuk masuk mengganggu seseorang.
Jikalau tameng eterik antipatogennya ini masih ada dan syaitan gagal masuk ke dalam tubuhnya, maka syaitan akan membisik-bisikinya sehingga dia menjadi takut terhadap sesuatu, menjadi fobia terhadap sesuatu yang berkaitan dengan jiwa, yang berkaitan dengan jiwa. Ini secara umum saya pernah dapati ketika saya masih praktek di rumah sakit jiwa, dan saya termasuk senang dengan rumah sakit jiwa karena banyak faedah secara jiwa yang bisa kita ambil. Itu ada orang-orang yang secara medis aman, persarafan juga masih oke. Ternyata ada orang yang hasad, dan ini keluarganya bercerita kepada saya langsung, karena waktu itu saya ditugaskan oleh kampus untuk membersamai si fulan ini selama 1 bulan penuh. Ternyata setelah saya telusuri, ini memang seseorang yang punya paras yang baik, begitu sikap yang sangat santun, orang Jawa beliau. Beliau punya bisnis yang kemudian ada orang yang menghasad sama dia. Selalu hasad lah intinya ya, memuji tetapi dengan tatapan yang sinis, pura-pura begitu ya. Akhirnya dia terkena pengaruh itu dan hilang kesadaran, terputus antara jiwa dan raganya, sehingga dia menjadi manusia yang tidak terkontrol. Ya. Kemudian diberikan obat-obatan medis. Saya coba terus menemani dia bercerita sampai dia bercerita dengan detail. Kemudian saya sarankan waktu itu untuk coba mengingat sesuatu yang membuat Anda digemari oleh orang. Dan dia mengingat, akhirnya ketemu clue-nya, dia sadar dan pulang bersama saya. Alhamdulillah waktu itu. Maaf, seminggu sebelum selesai praktek beliau pulang, alhamdulillah, dan sehat. Dengan menguatkan energi internal itu bisa menepis pengaruh-pengaruh yang seperti itu. Ya. Maka apakah tidak ada ikut campur tangan syaitan? Jawabannya bisa ada, bisa tidak. Bisa ada, bisa tidak. Terlebih lagi kalau si A dengan si B memang punya masalah nih, dan si B yang memang pengen merusak si A ini dengki banget, hasad banget, pokoknya pengen merusak dia. Nah, di sini syaitan itu ikut membuat dia lebih parah emosinya, lebih parah hasadnya kepada si al-maksud, kepada si A. Ketika dia benar-benar sudah waktunya melepaskan panah itu, syaitan akan ikut. Syaitan akan ikut di sana. Seperti itulah kira-kira, mudah-mudahan ada gambarannya. Nanti lebih jelasnya teman-teman bisa tanyakan kepada para asatidzah atau para ustazah yang wanita untuk bisa berduduk bersama beliau-beliau mendapatkan penjelasan yang lebih jauh lagi, insyaallah. Baik, kita lanjutkan kepada beberapa cara pembersihan yang ditawarkan oleh para ulama kita. Ini saya ambilkan dari Fadilatul Syekh Abdul Salam Bali dari penjelasan Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Pertama adalah dengan membaca Al-Mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali. Atau lebih kuat lagi nanti dengan membaca ayat atau pagi sore, doa pagi dan sore. Di dalam nasihat-nasihat yang lainnya itu dengan ayatul kursi, kemudian qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali. Kemudian bisa ditiupkan ke tangan, kemudian dibasuhkan ke seluruh badan. Kemudian cara yang lain, mandi menggunakan air wudhu. Orang yang diketahui memberikan air. Nah, ini dari pertanyaan sahabat kita tadi. Kalau kita terkena air, kalau kita tidak ketahui siapa yang mengirimkan air kepada kita, maka kita berdoa terus-terusan, sering-sering berdoa. Paling tidak membaca Al-Mu'awwidhatain ini. Tentunya dengan penuh dengan keyakinan ya, bukan hanya udahlah saya doa aja, tidak, nanti nggak dapat faidahnya, tetapi benar-benar yakin, ya Allah, saya akan berdoa dengan doa yang disarankan oleh Nabi, ini hadis Muslim ya, yang disarankan oleh Nabi untuk membuang efek ain yang saya rasakan pada diri saya.
Misalnya nih, tiba-tiba pada suatu hari saya merasa linglung. Ini pingsan ini nggak harus tiba-tiba pingsan dan kejang, tidak. Tetapi seperti mau pingsan. Ya. Seperti mau pingsan ini juga tanda-tanda. Awalnya sehat kok tiba-tiba seperti linglung mau pingsan, ini juga bisa terkena ain. Tetapi saya tidak tahu nih siapa yang memberikan ain itu, maka bacalah doa al-mu'awwidzatain ini. Nanti teman-teman bisa merujuk kepada kitab-kitab induk misalnya tentang ruqyah, atau coba buka nanti di kanal-kanal YouTube dari para asatidzah di bidang ruqyah. Nanti banyak sekali versi-versi doa ya untuk menghilangkan efek dari hasad, efek daripada nazarah dan lain sebagainya. Apabila kita mengetahui siapa yang mengaini kita, Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri memberikan beberapa cara. Memberikan caranya, yaitu sediakan satu baskom air untuk berwudu. Orang yang memberikan air ini. Kemudian dia mencuci tangan, kemudian berkumur-kumur, sebagian mengatakan berkumur-kumur plus beristinsyak, ya, dengan hidung seperti berkumurnya, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh siku kanan tanpa ini ya, tanpa tanpa lengan, tapi siku saja. Kemudian al-mirfaq, ar-raqabah atau lutut kiri dan kanan, kemudian membasuh mata kaki, bukan kaki, tapi mata kaki saja. Ya, kemudian disiramkan ke kepala atau dimandikan. Disiramkan ke kepala atau dimandikan. Sebagian menyarankan dengan satu baskom, kalau kita tidak tahu nih siapa yang mengirimkan air itu kepada kita. Satu baskom, kemudian berikan tumpukan daun bidara sebanyak 7 lembar dan ruqyah air itu dengan niat supaya Allah membersihkan kita dari pengaruh jahat mata air ini, kemudian kita mandi dengan. Sebagian lagi memberikan penjelasan diminum airnya dan sisanya dimandikan. Adapun doa, ini doa yang cukup kuat ya untuk membentengi diri kita, orang tua kita atau anak-anak kita yang tinggal serumah dengan kita. Doanya adalah u'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah untuk kalian berdua. Nah, di sini nih u'idzukuma ini tinggal diganti lafalnya saja, dhamirnya. Kalau suami kepada istri maka u'idzuki. Kalau istri kepada anak laki-lakinya maka u'idzuka. Istri kepada anak perempuannya u'idzuki, dan seterusnya. Bikalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wa hammah, dari godaan setiap syaitan dan binatang, wa min kulli ainin lamah, serta dari bahaya sihir mata yang tajam. Kalau kepada diri kita sendiri bagaimana? A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ini wajib teman-teman hafal. Ya, wajib teman-teman hafal. Baik, ini doa yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, saya rasa sudah cukup ya. Ada lagi teman-teman sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada setiap teman-teman yang hadir pada malam hari ini, barangkali di sini ada Ustadz, ya, mohon maaf apabila ada penyampaian-penyampaian dari dalil dan syarh ulama yang keliru saya sampaikan, atau ada dari kalimat yang mungkin tidak pas pengucapannya, maka mohon saya diluruskan agar video bisa saya perbaiki kembali nantinya.
Maka di akhir pertemuan ini teman-teman, nasihat saya kepada saya pribadi, teman-teman semua yang sudah berkeluarga maupun yang masih lajang, hati-hati terhadap foto, ya, hati-hati terhadap teman, hati-hati terhadap segala sesuatu yang kita banggakan, dan hati-hati terhadap diri kita sendiri. Ya, judul awalnya pertemuan itu sebenarnya adalah cerminmu petakamu. Cerminmu petakamu. Saya waktu masih berada di Jogja sempat bermain di kediaman Dr. Ferihana, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengajarkan tentang kecantikan. Kemudian juga pernah bermain di LBC London Beauty Center, ketemu dengan beberapa dokter kecantikan di sana. Di Nafa Green di Yogyakarta juga demikian, dan tidak pernah sepi baik laki-laki maupun perempuan. Ada yang secara medis memang gangguan hormonal, ada yang secara medis tidak diketahui, tetapi kenapa jerawat muncul terus? Kenapa auranya kok nggak nyaman, nggak enak? Waktu itu saya belum memahami apa itu aura, apa itu uh, uh, energi, bioenergi begitu ya. Tapi memang secara wajah itu kok kayaknya kusam seperti itu. Sehingga diberikan suntik vitamin, vitamin C dan lain sebagainya. Kemudian ada kolagen, ada yang bermacam teknik yang dilakukan oleh dokter-dokter estetik di tempat itu. Setelah banyak dan coba merenungi apa yang terjadi di era-era zaman sekarang, karena Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu asyarrun minhu asyarrun minhu asyarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Semuanya lebih transparan, dan tapi semuanya lebih buruk lagi, maka kita harus hati-hati. Teman-teman wanita yang semoga Allah rahmati, tolong ya, spion motornya itu hadap ke belakang, jangan ke wajah terus, ya, jangan ke wajah terus, ya, selalu melihat kecantikannya. Itu yang membuat sering lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan kita di dalam berkaca pun nggak boleh sisir lebih banyak, maaf, tidak boleh sering-sering bersisir. Kenapa? Supaya menghindari ini tadi. Seringkali kita lupa dan kemudian memuji diri, akhirnya kita tiba-tiba sakit, tiba-tiba demam, tiba-tiba nggak enak makan, tiba-tiba haidnya terputus, tiba-tiba kesal dengan keluarga, kesal dengan anak, tiba-tiba motor macet, mobil macet, nggak bisa dipanas, dan beragam. Karena pengaruh air ini sangat halus, sehingga di dalam Islam pun kita dianjurkan untuk menundukkan pandangan, memilih teman, menutup telinga dari hal-hal yang buruk, termasuk ketika ada orang yang menggibai orang lain, kita diperintahkan untuk memotong pembicaraan itu, mengalihkan pembicaraan itu, atau menghindar. Kenapa? Panas bisa masuk dan merusak liver kita secara jiwa tentunya, dan dapat memporak-porandakan hati kita. Hati-hati juga teman-teman sekalian dengan gosip-gosip. Walaupun wanita dikatakan seseorang yang suka menggosip, memang fitrahnya begitu ya, wanita. 1000 kata, bahkan sampai 10.000 kata, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh guru kita Dr. Aisyah Dahlan, semoga Allah merahmati beliau. Memang seperti itu wanita, tapi hati-hati. Hati-hati teman-teman sekalian dalam bergaul. Jangan sampai setiap hari minum racun, kemudian datang ke dokter, minta dokter menyembuhkan. Ya, racun ada di tangan kita masing-masing. Tentunya saya tidak ada niat untuk menggurui siapapun yang hadir pada malam hari ini. Hanya ingin berbagi dari sebuah faidah yang selama ini saya miliki dan selama ini saya praktekkan dalam diri saya. Alhamdulillah. Semoga Allah menjaga kita semua, menetapkan kesehatan pada diri kita, menetapkan kesehatan dan keberkahan kepada harta, keluarga, dan semua yang sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang dimaafkan olehnya, diridhai olehnya, dan kita tidak meninggalkan bekas yang buruk bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya kira demikian teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Segala sesuatunya saya mohon dimaafkan, dan saya beristighfar kepada Allah atas penyampaian yang mungkin keliru dan
salah karena saya juga masih seorang pelajar yang kecil. Segala yang benar datang dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Semua yang salah datang dari diri saya dan kebodohan saya. Kita tutup kelas kita dan pertemuan kita dengan kalimat kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Asyhadu wa an la atubu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakallah khairan Pak Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.